Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di Resapi menggunakan Lumen. Pada bagian yang ke-14 kita akan belajar untuk memasukkan nama gambar. Jika di materi sebelumnya kita belajar untuk mengupload file gambarnya, sekarang kita akan masukkan menginsertkan data nama dari file gambarnya itu ke dalam database. Kita langsung ke materinya saja. Kita akan langsung melakukan proses insert data ke dalam tabel dari menu ini. Di dalam API restoran ini kita punya tabel yaitu menus. Jadi kita akan masukkan ke dalam sini ID menu, ID kategori, menu, gambar, harga, kemudian created add. Di dalam sini kita akan ke VS Code-nya lagi. Kita ke menu controller. Di bawah ini kita akan tutup. Di dalam menu controller ini untuk melakukan proses insert, kita akan kumpulkan dulu datanya. Sebelumnya kita akan buat dulu validasi. Seperti di dalam pelanggan controller ini, kita akan membuat validasi apa-apa yang bisa diisi dan apa yang tidak. Kita akan copy saja. Copy. Dan kita akan copy. Kita akan taruh di dalam menu controller ini. Kita akan validasi dulu. Seperti ini. Ini yang file gambar ini akan kita letakkan di dalam, jadi kita akan taruh dulu ini kolom-kolomnya, kita isi dulu sesuai dengan ini, yaitu ID kategori, menu, gambar, harga. Ini ID kategori, kita akan copy saja dari dalam sini supaya lebih gampang. Ini kita akan isi dengan paste. Kemudian berikutnya adalah menu, copy kolom-kolom yang ini. Jadi supaya tahu ini dari mana asalnya, saya akan copy saja gambar, copy, taruh dalam sini, paste. Kemudian tambahkan lagi di belakang dari sini satu lagi, yaitu harga. Kita akan paste dari sini. Kolomnya adalah harga. Taruh dalam sini yaitu harga. Sekarang required, kemudian di dalam sini kita isi numeric. Nah ini numeric. Kemudian yang ini tidak perlu. Oke. Berikutnya adalah menu. Ini kita isi dengan required ID kategori. Ini kita isi juga required. Kemudian kita isi dengan numeric. Kita Ctrl S. Kita sudah dapatkan validasi di dalam sini. Berikutnya adalah kita akan atur dari request dari masing-masing ini. Sekarang kita akan buat sebuah variabel yaitu $data sama dengan, ini kita kasih kurung staples, ini kita kasih seperti ini. Kemudian di dalam sini ini kita akan masukkan yaitu ID kategori yang pertama, yaitu ID kategori. Kita akan copy saja dari sini. Kita akan copy, Ctrl C, kita paste. Karena kolom-kolomnya sama, yang beda hanya di dalam sini. Ini akan kita ganti dengan $request, yaitu kemudian di dalam sini kita isi dengan input. Kita isi petik-petik yaitu ID kategori. Kemudian menu ini sama, kita akan copy dari sini. Kemudian ini kita ganti saja. Ini akan kita ganti dengan menu. Kemudian ini gambar. Gambar ini akan kita ganti dengan yang ada di dalam sini, yaitu variabel gambar. Kita akan Ctrl X, kita taruh di atas ini. Nah, kemudian kita akan copy yaitu di dalam sini requirednya akan kita ganti dengan $gambar. Kemudian yang harga ini akan kita sama, ini kita akan copy saja dari dalam sini. Ini kita isi dengan yaitu harga, berarti petik-petik dalam sini harga. Ini kemudian yang ini kita Ctrl S, kita isi harga petik-petik. Kita lihat salahnya, ada yang salah.
Nah, ini ada petik 1. Kita Ctrl S. Kita sudah dapatkan ini, yaitu data. Kemudian ini kita akan pindahkan ke atas. Ctrl X. Kita akan pindahkan ke sini. Berikutnya, untuk melakukan proses memasukkan data, kita akan gunakan perintah, yaitu kita buat saja di dalam sini $per menu sama dengan kita akan panggil nama modelnya, yaitu menu. Ini model menu ini di dalam sini, yaitu menu. Kemudian kita akan panggil fungsinya, yaitu create. Nah, create. Kemudian kita kasih di dalam sini $data. Jadi create ini akan memasukkan data yang diambil dari array ini, array asosiatif. Kemudian di dalam sini kita akan isi dengan $data. Kita akan Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil dari dalam sini. Ini coba kita akan hapus. Jadi ini kita delete saja, supaya nanti kita tahu yang masuk. Kita taruh dalam sini, yaitu delete. Kita Ctrl S, kemudian kita akan ke Postman. Kita akan lihat di kolom sini gambar. Ini kita akan ganti dengan ID kategori, kemudian bawahnya adalah menu, gambar, dan harga. Menu, kemudian di dalam sini gambar, kemudian kita taruh lagi harga. Jadi dalam sini ID kategori ini bentuknya adalah teks. ID kategori kita isi dengan 2. Kemudian menu kita isi dengan buah apel. Kemudian di dalam sini gambar kita isi dengan file. Kita cari, yaitu apel. Kemudian harga kita isi dengan angka 300. Seperti ini. Kemudian kita lakukan send. Nah, ini ada error. Kita akan lihat di dalam review add ID category to available property to allow mass assignment. Jadi ini di add ID kategori, ini kita belum tambahkan di dalam modelnya. Jadi kita belum tambahkan di dalam model seperti yang dilakukan di sebelumnya. Jadi kita akan tambahkan seperti di dalam pelanggan ini, kita akan tambahkan available ini. Kita masuk ke dalam menu, yaitu kita tambahkan di dalam sini protected available. Yang pertama adalah ID kategori. Kemudian kita lihat lagi di kolom ini, yaitu menu, gambar, dan harga. Menu, kemudian di dalam sini gambar, kemudian kita kasih lagi petik harga. Kita Ctrl S, kemudian kita akan tes lagi di dalam sini, kita send lagi. Nah, ini ID kategori 2, menu, kemudian apel, gambar, JPG, harga 300. Kita lihat di dalam sini, kita browse apakah masuk. Nah, ini masuk ID menu 1, kemudian ID kategori 2, buah apel, JPG, harga. Sekarang kita akan perbaiki yang gambar ini supaya nanti ketemu dengan URL-nya. Jadi ketemu dengan URL-nya. Jadi kita akan atur di dalam sini supaya nanti ada URL-nya. Jadi URL-nya itu ada di dalam upload sini, ada di dalam menu, ada di dalam folder dari upload. Kita akan tambahkan supaya file gambarnya itu akan ketambahan dengan ini. Jadi di dalam sini kita akan berikan sebuah function URL. Nah, di dalam URL ini kita akan masukkan di dalam sini Ctrl X. Nah, ini kita masukkan dalam sini petik-petik, kemudian ini ke upload, kemudian kita kasih garis miring, kemudian ini kita kasih Ctrl V. Jadi ini kita kasih titik upload, jadi masuk ke dalam folder dari upload, kemudian kita kasih gambar. Kita Ctrl S, kita akan tes lagi untuk yang berikutnya, yaitu buah jambu. Kemudian harga kita isi dengan 200. Yang apel ini akan kita ganti dengan
yang ini saja, anggap ini buah jambu. Kemudian kita cek lagi, ini sudah di save jadi upload gambar. Kemudian kita ke dalam sini, kita ke Postman, kita send. Nah ini HTTP localhost. Kita lihat lagi di dalam browsernya ini hasil dari URL-nya. Nah ini localhost, kemudian ini 8000 upload buah jambu. Kita sudah dapatkan ini. Ini kalau kita copy, ini kita copy, hasilnya seperti ini. Klik kanan, copy. Kalau kita taruh, sudah ada tambahan dari URL, bentuknya seperti ini. Nah ini localhost 8000 upload buah PNG. Kalau coba kita cek di dalam controller, kalau kita menggunakan perintah dari get untuk mengambil data dari menu ini, kita bisa tambahkan. Misal kita ke dalam kategori controller, kalau kita untuk menampilkan kita menggunakan all, ini kita akan copy. Ada di dalam index, kita ke menu controller, kemudian kita letakkan ini di dalam index. Kita masukkan ke dalam sini yaitu menu, kemudian all. Di dalam sini kita masuk ke dalam JSON data. Kalau kita lihat di dalam sini, kemudian kita taruh lagi ke routingnya. Routingnya kita akan pasang dari routes ini. Kita akan ambil untuk get, seperti get kategori ini. Kita akan copy, kita taruh di dalam sini. Kemudian di dalam sini kita isi dengan menu. Kategori controller ini kita akan ganti dengan menu. Menu controller kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat di dalam sini, yaitu kita akan isi dengan /api. Kemudian ini kita isi dengan menu. Kita enter. Nah ini kita akan ketemu dengan HTTP upload buah PNG. Coba kita akan atur supaya dia bisa tampil lebih rapi. Nah, untuk menampilkan supaya rapi seperti ini, kita bisa tambahkan extension, yaitu di dalam sini. Kemudian kita ke More Tools, kita cari extension. Kemudian di dalam sini kita ambil yaitu Open Chrome Web Store. Kemudian di dalam sini kita tambahkan JSON View, JSON Viewer. Kita tunggu. Nah ini saya tambahkan di dalam sini JSON View. Ini terserah. Saya menggunakan JSON View dalam sini. Tinggal klik. Nanti ada Add Chrome Extension ini. Hasilnya nanti kalau sudah ditambahkan, kita lihat di dalam sini akan tampil seperti ini. Nah kemudian kalau ini di dalam sini ada gambar. Kalau kita klik, nanti dia langsung bisa mengambil dari URL-nya. Jadi ini langsung bisa tampil. Jadi ketika API ini digunakan, dia langsung bisa menampilkan gambarnya. Jadi ini beda dengan yang satunya. Kita akan coba lagi satu lagi. Misalnya gambar lagi, kita akan atur lagi. Yang ini. Ini akan kita ganti. Apel Malang. Kita cari. Nah ini apel. Kemudian kita cari harganya. Misalnya harganya 2000. Kita lakukan send. Nah, akan tampil seperti ini. Kalau kita di dalam browser kita refresh, akan tampil yaitu di sini apel Malang. Kalau kita klik dalam sini, nah ini dia langsung bentuk jadi URL. Itu kita sudah berhasil melakukan insert data, kemudian menampilkan ke dalam sini. Dan sekaligus kita merubah gambarnya dengan penambahan URL di dalam ini. Kita menggunakan tambahan yaitu di dalam sini adalah URL, kemudian ini nama dari foldernya, kita kasih titik. Ingat untuk menggabungkan di dalam PHP kita menggunakan titik. Jadi upload garis miring, kita kasih titik dalam sini, $gambar. Nah, $gambar diambil dari file name yang ada di dalam sini. Kemudian URL ini ditaruh di dalam ini, kolom ini. Nah, kolom ini masuk ke dalam data ini ditaruh dalam create untuk masuk ke dalam database kita menggunakan perintah dalam sini menu.
kemudian dalam sini yaitu data. Nah, itu saja materi tentang insert file gambar ke dalam database, di mana kita sudah bisa melakukan proses insert data sekaligus memberikan URL dari file yang kita upload. Itu saja materinya, kita bisa lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.